probability audit pengadaan. Ya, kami ulangi, untuk materi malam ini yaitu probability audit pengadaan kendaraan dinas. Saja Pak, mungkin kami persilakan dengan hormat pada narasumber kita untuk membawakan materi malam ini. Ya, tapi ya. Oke, ya baik. Oh, ya. Oke, tunggu ya, saya sedikit. Banyak ini. Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Malam ini kita bertemu lagi, kita diberikan kesehatan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berjumpa di room Zoom ini. Beberapa materi banyak yang tertunda. Ada kondisi yang di luar dari kendali ataupun tiba-tiba sehingga perlu ditangani atau perlu dijalankan dengan waktu yang berbeda. Untuk itu malam ini adalah malam yang sempat tertunda kegiatan lalu, dan insya Allah di hari-hari berikutnya akan berjalan normal sebagaimana kegiatan-kegiatan dalam jadwal. Untuk itu juga memang tetap pada jadwal ya, sertifikatnya mungkin tetap pada jadwal yang sudah disampaikan, namun kadang pelaksanaannya harus sedikit bergeser. Baik, malam ini adalah probability audit ya tentang pengadaan barang dan kendaraan dinas ya. Jadi dasar hukumnya tahapan probability audit ya. Jadi tahapan probability audit ini sendiri kita bisa lihat juga di peraturan pemerintah yang nomor 60 tahun 2018 tentang SPIP sendiri, pengadaan barang dan jasanya bisa kita lihat di peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, nomor 12 tahun 2021. Untuk pengadaan barangnya barang milik negara, kendaraan dinas barang milik negara, kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan, bukan keuangan ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ya, Dalam Negeri, jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana ya kerja pemerintah daerah. Baik, kalau kita bicara tahapan perencanaan, tahapan probability audit, bisa juga kita masuk di perencanaan,
kita masuk di perencanaan ya. Jadi probability audit juga itu sendiri bisa kita masuk di semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kalau untuk di tahapan perencanaan, maka kita bisa melakukan probability audit kurang lebih ada 6 pedoman atau 6 tahapan, 6 kriteria. Ya. Pertama, tentang identifikasi pengadaan barang dan jasanya. Yang kedua, bagaimana menetapkan jenis barang dan jasa, cara pengadaannya, pemaketan atau konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan anggaran pengadaan. Nah, kalau untuk identifikasi pengadaan ini sendiri, pada saat perencanaan pengadaan, bersamaan pada saat menyusun RKA. Kalau untuk kebutuhan yang sangat segera, maka bisa dilakukan pada saat menyusun renja itu sendiri. Jadi baik APBN maupun APBD, maka dalam hal melakukan identifikasi pengadaan barang tersebut untuk kendaraan dinas, maka pada saat menyusun ya bersamaan menyusun rencana kegiatan anggaran ataupun kalau sangat prioritas dan sungguh dibutuhkan, maka pada saat disebutkan di rencana kerja KLPD itu sendiri. Nah, metodenya apa? Kita lihat komponennya dan subkomponen. Nah, untuk pengadaan barang, khususnya barang kendaraan dinas, dia termasuk kategori komponen belanja modal. Jadi, kita bisa memprediksi apakah pengadaan atau apakah dalam penyusunan perencanaan pada saat menyusun renja ataupun RKA, pada saat pemasangan RKA di akun belanja identifikasinya dia kategori belanja modal atau belanja jasa. Kalau belanja modal berarti barang itu menjadi aset. Ya kalau belanja jasa barang itu seperti sewa dan lain-lain. Nah, subkomponennya apa? Kita sebutkan di identifikasi pengadaannya pada saat menyusun RK atau renja itu sendiri. Nah, misalnya subkomponennya pengadaan mobil dinas, eselon 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana parameternya? Kita harus probability antara kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran. Programnya untuk pengadaan belanja modal apa? Ya, tadi untuk meningkatkan pelayanan, kegiatannya seperti rutinitas kantor, ya keluarannya dalam bentuk barang itu sendiri. Nah, tentu pengadaan belanja modal, pengadaan kendaraan dinas itu sendiri, ya kendaraan dinas tentu kita harus memastikan bahwa kita bisa melakukan audit barang milik negara atau barang milik daerah. Tujuannya apa? Kita melakukan probability audit atau audit barang milik negara atau barang milik daerah, tujuannya untuk memastikan barang-barang khususnya pengadaan mobil dinas itu secara teknis masih layak atau tidak diadakan sebagai paket pekerjaan nantinya, layak atau tidak secara teknis atau menggunakan unsur teknis bisa digunakan atau tidak, masih bisa diadakan atau tidak, itu sendiri. Yang kedua, penetapan jenis barang dan jasa. Kita harus lihat metodenya. Kalau bicara penetapan jenis, kita harus lihat karakteristik, tipe, spesifikasi, sifat, dan wujud barang dan jasa. Artinya apa? Kalau pengadaan mobil, apakah dia termasuk pengadaan barang, apakah termasuk jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, konsultan, atau jenis lainnya. Kita melihat karakteristiknya. Kalau pengadaan barang atau yang sifatnya berwujud dalam bentuk barang, maka jelas bahwa dia parameter karakteristiknya itu yang dalam bentuk barang ya atau berwujud ya yang dapat kelihatan, yang sifatnya nampak, spesifikasinya sudah ada gitu. Nah, parameternya bagaimana? Kita harus meredefinisi apa itu pengadaan barang itu sendiri, apa itu barang gitu, dan jenis-jenis barang dan jasa. Nah, bagaimana kita melakukan probability? Kita audit ya
audit subkomponennya, ya subkomponen pengadaan, misalnya pengadaan mobil dinas, eselon 1, eselon 2, 3, dan 4, ya, termasuk pengadaan motor dinas ya, motor dinas di eselon 5. Sehingga ketika dalam penetapan jenisnya kita bisa memastikan bahwa ini benar-benar pengadaan jenis pengadaan barang ya. Mobil adalah jenis pengadaan barang dan kita lihat uraian belanjanya. Kalau uraian belanjanya dalam bentuk barang, maka ya, sudah pasti ya jenis itu pengadaan barang. Nah, selanjutnya kita bisa lihat cara pengadaannya. Nah, cara pengadaannya ini kan ada dua jenis, ada dua cara ya, metode. Ada swakelola dan ada penyedia. Nah, bagaimana menentukan parameter swakelola? Tentu ada kriteria ataupun parameter swakelola. Swakelola itu dikerjakan oleh instansi sendiri, dilaksanakan, dianggarkan, dan diawasi. Nah, pengadaan mobil, apakah ada instansi pemerintah yang bisa mewujudkan itu? Kalau untuk ada instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah lainnya atau kelompok masyarakat ataupun juga tipe 4 ya kelompok masyarakat, tipe 3 yaitu ormas, maka bisa kita lakukan swakelola. Nah, dalam praktek pengadaan barang itu misalnya kalau untuk swakelola bisa dilakukan seperti ya pengadaan tank, pengadaan pesawat, pengadaan kapal. Ya, itu bisa dilakukan oleh swakelola oleh tipe 2 ya, tipe 2 oleh PT atau perusahaan ya, perusahaan BUMN seperti Pindad, PT PAL, PT Dirgantara, itu bisa melakukan swakelola. Nah, kita harus lihat dulu kondisi atau kriteria dan kemampuan pelaku pengusaha. Apakah sudah ada pengusaha yang bisa mewujudkan barang tersebut. Nah, untuk pengadaan mobil, ya, maka belum ada instansi pemerintah ya atau instansi pemerintah lainnya yang tipe 2 termasuk ormas dan kelompok masyarakat yang bisa mewujudkan hal tersebut, sehingga untuk pengadaan mobil sudah dipastikan melalui penyedia. Jadi ada macam-macam, ada supplier, ada distributor, ada agen, dan ada penyedia dalam hal ini yang pelaku yang sifatnya bukan supplier ya dan distributor. Makanya penting kita melakukan audit vendor, memastikan vendor-vendor yang sifatnya baik itu supplier, baik itu distributor atau agen, dan yang sifatnya pelaku pengadaan ya, pengusaha yang tidak masuk kategori ketiga tersebut, supplier, agen ataupun juga distributor. Nah, selanjutnya tentang kita juga bisa melakukan audit di pemaketan dan konsolidasi. Nah, metodenya apa? Kita identifikasi level komponen atau subkomponen. Di level komponen belanja barang atau belanja modal, apakah ada pengadaan mobil tersebut ya? Kalau kita melakukan pemaketan, apakah kita harus pecah ya? Harus pecah pengadaannya, seperti harus pengadaan bannya, harus pengadaan bodinya, harus pengadaan kursinya. Ya. Itu harus kita tegaskan dalam harus kita melihat ya bagaimana perencana ya khususnya PPK, PA, KPA dalam memaketkan tersebut. Maka harus dipecah pengadaan di level subkomponen ya. Selain belanja modal di level subkomponen diuraikan di RKA ya, di RKA di subkomponennya itu apakah dipisah belanja tersebut ya, pengadaan tersebut apakah ada terpisah gardannya, persinilannya, kaca spionnya, itu harus dilihat di sisi itu ya pemaketan. Apakah harus dipecah atau di satu, jadi satu utuh, satu unit mobil ya. Beda halnya kalau pengadaan mobil, kendaraan ambulans ya, yang atau kendaraan yang sifatnya perlu ada tambahan tersebut ya, ambulan. Jadi bagaimana parameternya? Ya, pasti kita harus lihat kalau konsolidasi, maka kalau konsolidasi itu dilihat dari apa? Dilihat dari apakah pengadaan mobil ya, mobil dinas tersebut
menyeluruh di seluruh satker, ya, menyeluruh di seluruh satker, menyeluruh di seluruh SKPD. Kalau menyeluruh di seluruh SKPD dan mata anggaran berbeda, masing-masing berbeda di SKPD, maka bisa dilakukan konsolidasi. Nah, makanya kita bisa melakukan probity audit untuk melakukan konsolidasi. Di MCP KPK sangat mendorong bahwa ada paket konsolidasi itu sendiri. Ya. Maka bagaimana cara mengauditnya? Kita lihat dulu segmentasi usaha. Apakah konsolidasi ini dengan menggabungkan beberapa paket dengan sumber DPA SKBD masing-masing ada penyediaannya atau tidak? Ya. Yang kedua juga apakah pengadaan mobil adalah paket sejenis? Ya, adalah paket sejenis. Ya, itu sendiri. Dan memperhatikan produk dalam negeri. Kita bisa melakukan audit itu untuk memastikan bahwa pemaketan dan konsolidasi ini bisa terpenuhi. Ya. Dan selanjutnya waktu pemanfaatan. Nah, waktu pemanfaatan juga di perencanaan kita bisa kalau metodenya ya menetapkan jadwal. Nah, parameternya apa? Kalau waktu pemanfaatannya dibutuhkan awal tahun seperti 2 Januari, maka proses pemilihannya berkontrak ya itu paling lambat awal Januari, ya paling lambat awal Januari, sehingga perlu penanganan segera dalam menetapkan jadwal. Makanya auditnya adalah audit prioritas program dan kegiatan dan keluaran. Kita lihat dulu apakah dalam RKA atau Renja untuk pengadaan mobil misalnya, untuk dalam rangka menyambut tamu luar negeri misalnya, atau tamu dari seluruh kabupaten Indonesia misalnya. Makanya akan dilihat RKA yang disusun oleh OPD atau SKPD tersebut, kita lihat apakah RKA atau Renja yang sudah disusun tersebut sudah sesuai prioritas program dalam rangka menangani kegiatan tersebut. Misalnya untuk pengadaan pasien, misalnya makan minum pasien, maka kita harus lakukan audit RKA-nya, audit Renjanya itu sendiri untuk memastikan. Nah, itu. Yang kedua anggaran pengadaan. Nah, metodenya yang dilakukan adalah menyusun standar biaya, standar harga satuan barang dan jasa. Parameternya bisa kita lakukan tahun anggaran sebelumnya ataupun surat edaran atau peraturan Menteri Keuangan. Untuk memastikan anggaran pengadaan itu berlaku efisien, efektif, dan akuntabel, maka pendekatan atau parameter yang bisa kita lakukan adalah tahun anggaran sebelumnya bisa kita menghitung dan surat edaran yang diterbitkan oleh kepala daerah atau kementerian atau peraturan menteri. Makanya kita lakukan audit perakhiran biaya dan pagu anggaran tersebut. Nah, bicara angkutan mobil dinas ya, mobil dinas ini diatur di pasal 1 angka 6 ya, Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2015 dinyatakan angkutan darat bermotor dinas operasional dalam negeri adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, kurang lebih ada 4 sub kendaraan ya, kendaraan dinas itu sendiri. Ada kualifikasinya. Pertama kualifikasi A sampai G, jenisnya adalah sedan, sport utility vehicle, ya sedan juga dan multipurpose vehicle. Jadi ini untuk kendaraan mobil dinas ya, dengan CC, dengan kapasitas ya, dan kapasitas kinerjanya ya, 3.500 cc sampai 1.500 cc. Kalau untuk kendaraan bermotor 2.500 cc. Jumlah silindernya demikian. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa barang-barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah digambarkan pada saat dipersiapkan, bahkan juga sampai pemilihan dan berkontrak. Tentunya kita lihat STNK-nya.
ya, di STNK, BPKB, faktur, ya, buku ya, buku petunjuk operasional dan perawatan. Ya, kalau kita mau masuk secara teknis, ya kita bisa menghitung ya, apakah antara buku STNK dengan BPKB yang ada CC-nya, yang ada ya, khususnya CC dan jenis kendaraannya sesuai dengan rumusan yang saya sebutkan tersebut. Itu kapasitas mesin PMB ya, titik mati atas ya, titik mati bawah gitu. PMB. Ini sudah ada rumusnya. Jadi buku petunjuk operasi dan perawatan faktur BPKB dan STNK juga bisa kita bandingkan dengan cara menghitung kapasitas mesinnya ya, sudah sesuai dengan yang diadakan atau tidak. Kan di buku petunjuk itu sudah petunjuk operasional, operasi itu sudah ada bagaimana spesifikasi teknis untuk kendaraan yang diadakan sendiri. Jadi kita membandingkan dengan perhitungan yang sudah saya sajikan. Ya. Jadi kendaraan dinas ini kurang lebih ada 3 pengertiannya ya, ada 3 urutan cascading-nya, urutan baik itu juga tujuannya, baik itu pemanfaatannya ya. Jadi kendaraan dinas itu meliputi ya kendaraan dinas kendaraan perorangan dinas. Yang kedua adalah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan. Yang ketiga adalah kendaraan dinas operasional khusus lapangan. Nah, kendaraan perorangan dinas disediakan dan diperuntukkan untuk pejabat negara. Jadi kendaraan perorangan dinas disediakan untuk pejabat negara. Kendaraan perorangan dinas diperuntukkan bagi pemangku jabatan ya, gubernur, kota, wakil bupati, wakil wali kota, dan lain-lain. Jadi kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan disediakan diperuntukkan untuk operasional perkantoran, ya misalnya kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan diperuntukkan untuk pimpinan dewan juga, ya, untuk pimpinan dewan kabupaten kota, dan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan dapat diperuntukkan untuk pejabat eselon 1 ya sampai eselon 5 ya. Tapi ketentuannya sekarang sampai eselon 4 bisa. Nah, bagaimana pemanfaatan? Pemanfaatan kendaraan dinas khusus, kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, artinya lapangan dan pelayanan umum. Dan kendaraan dinas operasional khusus dan lapangan diperuntukkan bagi pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas lapangan. Ya, kendaraan dinas operasional ya khusus lapangan diperuntukkan juga bagi antar jemput pegawai. Jadi ini pemetaan kita melihat bagaimana tingkatan jabatan, jumlah maksimum, jenisnya kendaraan, termasuk juga kualifikasi maksimum. Ya, kalau untuk menteri ya masing-masing 2 unit ya. Maksimumnya ya ini tipenya ini sedan ya, SUV, sedan, MPV ya. Kalau untuk eselon 4 ya atau yang terbaru ya sepeda motor ya, bukan eselon 3 ya, bukan eselon 4 ini, eselon 5 ya. Nah, jadi eselon 4 ya bisa MPV kualifikasi G. Jadi bagaimana metodologi probitinya? Ya, pemeriksaan dokumen, ya usulan dalam renja, nomenklaturnya, barang milik negara atau barang milik daerah, pemeriksaan lapangannya, jumlah kendaraan, kategori baik, sedang, dan rusak. Untuk sama juga ketua DPR provinsi dan seterusnya masing-masing 1 unit. Nah, ini juga termasuk juga jenis kendaraannya ya, sedan ya. Itu daerah sedan atau jeep, minibus. Ya. Sama bagaimana metode auditnya. Jadi apa yang ada dalam buku BPKB, STNK, faktur termasuk buku petunjuk operasi dan perawatan terhadap
eh, mobil dinas itu sendiri bisa kita bandingkan dengan cara perhitungan tersebut. Jadi audit pelaksanaannya ya sedang serah terima sama ya. Nah kita lihat untuk sedan, jeep, bus ini jenis kapasitasnya, instrumen apa instrumen apa yang dilakukan oleh PPK, Pejabat Pengadaan, UKPBJ, termasuk juga PA-KPA dalam hal melakukan belanja. Apakah e-katalog, tender cepat, tender, penunjukan, atau pengadaan di pengecualian. Maka metode auditnya pemeriksaan dokumen, nota pesanan, surat perjanjian, termasuk riwayat pemilihan dan transaksi. Perlu diketahui di e-katalog ya, e-katalog yang ada di LKPP, kita bisa meminta riwayat transaksi, riwayat tawar-menawar, riwayat pemesanan, mulai dari membuka akun sampai juga melakukan perjanjian ya atau pembelian atau surat pesanan tersebut. Maka sama juga ketika kita mengaudit laporan atau serah terima, tentu uji coba ya, garansinya, perawatannya juga kita lihat. Bagaimana metode audit? Ya, metode audit terhadap pengadaan kendaraan dinas adalah kita memeriksa dokumen serah terimanya, termasuk juga hasil uji coba bagaimana kendaraan tersebut performanya sudah sesuai dengan kapasitasnya atau tidak. Itu kita bisa lakukan perbandingan tersebut. Nah, standar audit untuk pengadaan kendaraan ya tentu ketika kita melakukan standar audit untuk pengadaan kendaraan, pada umumnya ya kita lihat spesifikasinya. Spesifikasi itu ada mutu barang, ada jumlah, tingkat layanan, termasuk informasi lainnya. Ya, spesifikasi teknis pada umumnya ya karakteristik, dimensi, toleransi, material yang digunakan, metode produksi, persyaratan ya termasuk persyaratan pembayaran dan operasi. Jadi ketika kita punya standar audit untuk pengadaan barang atau kendaraan dinas, maka inilah standar yang kita harus pastikan bahwa itu sesuai tidak karakteristik, sesuai tidak mutunya, sesuai tidak toleransi atau desainnya atau dimensi yang sudah ditetapkan, termasuk juga komposisi ataupun kapasitas mesinnya. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator, Nur Aziza. Silakan Nur Aziza. Aziza, mana? Ya, baik Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk malam ini mengenai dengan probability audit pengadaan kendaraan dinas. Seperti biasa, silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti akan kami sampaikan kepada narasumber kita. Pak Saiful, mungkin Pak Saiful. Ya, betul. Ya, Pak Saiful mau Ya, silakan Pak Saiful. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini mau bertanya Pak Kurniawan. Kalau misalkan ada pengadaan yang mobil misalkan samsat keliling, itu kan dimodifikasi ya, itu kan harus disesuaikan, ada tempat kasir, pembayaran. Nah, ya. Itu bagaimana Pak Kurniawan? Kira-kira kita mengetahui komponen-komponennya itu telah sesuai gitu loh. Karena kan sudah dimodif, tidak sesuai aslinya. Kita khawatir mungkin ada yang kurang atau tidak sesuai speknya.
karena keawaman kita, kekurang tahuan kita terhadap spare part tersebut. Ya, itu aja sementara, Pak Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Pak Saiful biasanya kalau di Dispenda ataupun juga di kesehatan ya biasa ya, memang kendaraan dinasnya itu sudah melalui modifikasi. Modifikasinya apa? Menambah dalam bentuk karoseri. Ya. Nah, untuk modifikasi itu kita yang tentukan, Pak. Jadi strateginya PPK ini ya, strategi PPK atau PAKPA bagaimana mensurvei dulu di mana supplier ataupun distributor atau agen pembuatan karoseri, termasuk juga pengadaan kendaraannya. Nah, kalau di e-katalog belum tercantum tentang biasanya di e-katalog itu cuma utuh barangnya, tapi belum ada karoserinya. Seperti pengadaan ambulan dan pengadaan lainnya itu terpisah pengadaannya. Jadi untuk itu kita harus memastikan di mana pembuatan karoseri untuk misalnya untuk layanan pajak ya, pajak daerah, layanan puskesmas keliling, untuk layanan SIM keliling, untuk layanan ambulan. Nah, itu memiliki spesifikasi tertentu tersendiri ya, berbeda dengan satu mobil yang kita adakan. Itu bisa kita tanya di distributor. Dan sekarang di distributor, agen itu, distributor atau supplier itu sendiri bahkan sudah menyediakan malah secara prototipe untuk karoserinya. Jadi begitu ada barangnya seperti ambulan, langsung dipasang karoserinya tersendiri khusus yang prototipe ambulan. Kalau untuk misalnya layanan pajak itu juga bisa ya. Yang baru saya tahu itu untuk kendaraan ambulans atau kendaraan kesehatan ya. Akan tetapi kalau belum tidak ada, maka kita minta kepada pihak ya tenaga teknis ya yang paham terhadap spesifikasi khusus untuk mungkin mobil pajak, mobil SIM keliling itu untuk mendesain sesuai dengan kebutuhannya itu sendiri dengan dimensi kendaraan, Pak. Jadi itu kategorinya. Jadi pengadaannya bisa satu kesatuan kita sendiri. Nanti penyediaannya ya, berusaha untuk mengadakan bagaimana itu karoserinya itu satu kesatuan. Ya. Ya, artinya pengadaannya boleh sendiri, terus karoserinya boleh sendiri gitu, Pak ya? Bisa dilakukan strategi. Ya. Tapi penyediaannya harus sama gitu. Ya, satu kesatuan tanggung jawab. Ya. Tapi mata anggarannya boleh beda. Misalnya satu unit 350 juta, karoserinya 50 juta. Itu satu kesatuan kontraknya. Gitu. Ya, di dalam DPA itu ya? Ya, dalam DPA, itu dalam perencanaan kita bisa masukkan untuk pengadaan barangnya seperti mobil ambulan, karoserinya gitu. Jadi tetap satu paket kegiatan pengadaan, Pak. Iya. Demikian, Pak Saiful. Ya, terima kasih, Pak Kurniawan. Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Saiful semuanya Pak untuk Pak Kurniawan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan dari kolom chat. Angkat tangan ya Pak Heri. Silakan Pak Heri. Iya Pak. Ini Pak nanya. Tanya Pak Heri Kan untuk pengadaan kendaraan dinas kan ada standar barang dan standar kebutuhan gitu kan. Kemudian ada juga kalau di kementerian lembaga ada juga standar harga gitu kan. Nah, ketika kita melaksanakan misalnya untuk eselon 2 SUV 250 cc 2500 cc gitu kan 4 silinder. Ternyata setelah kita audit, ini post audit ceritanya Pak.
Misalnya setelah kita audit, ternyata yang dibeli MPP dan itu juga 3000 cc gitu kan. Ya. Itu gimana Pak? Barangnya sudah dibeli, kemudian barangnya itu tidak sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan gitu. Oke. Ya mungkin kan banyak juga. Misal kalau di pemerintah daerah mobil bupati harganya sekian gitu kan, cc-nya sekian gitu Pak. Ya, baik Pak Heri ya. Dari mana Pak Heri? Saya KPU Pak. Oh, KPU. Jadi Pak Heri, kalau untuk pengadaan kendaraan dinas itu sendiri, memang ketika kita post audit, dia lebih dari standar yang sudah ditetapkan, itu namanya kerugian negara dengan penyesuaian kerugian negara. Karena kenapa? Akan menambah pertama beban negara, ya, beban negara terhadap biaya operasional, biaya perawatan, di mana standarisasi itu sudah lebih dari yang sudah ditetapkan. Karena kalau untuk menyusun anggaran, ya untuk kalau untuk eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu sudah harga atau perawatan ataupun pemeliharaan itu sudah terstandar. Nah, kalau dia lebih cc-nya, kalau dia lebih cc-nya Pak, lebih cc-nya, pasti itu biaya perawatannya tinggi, itu pasti lebih cc-nya biaya perawatan tinggi, ongkos pemeliharaan tinggi, dan bisa cepat mengalami aus atau kerusakan. Kenapa? Boleh jadi tidak sesuai standar jalan yang dilintasi. Ya, itu harus tetap diperhitungkan. Nah, jadi kalau dia kelebihan kapasitas dengan standar jalan yang dimana mungkin di bawah harus di bawah 5 ton, tapi dia lebih dari 5 ton itu sendiri, itu juga berpengaruh. Termasuk juga kapasitasnya yang tadinya kalau 2.500 baru diadakan 3.000 cc itu sendiri, tentu biaya untuk perawatan pemeliharaan seperti biaya bahan bakar itu pasti bertambah karena cc-nya akan bertambah, pasti kapasitasnya akan bertambah. Untuk itu bisa, kalau kacamata saya ini sebagai temuan ya, karena tidak sesuai spesifikasi standarisasi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Untuk saya posisinya ya, kalau saya posisinya saya menjadikan temuan. Demikian Pak Heri. Kata Bapak ada kerugian negara, ngitung kerugian negara gimana Pak kalau tidak sesuai apa itu? Apakah kita total harga kendaraan itu ya dianggap rugi gitu, atau kan tapi masih dimanfaatkan gitu kan, tapi ada spesifikasi yang apa gitu berlebih gitu. Ya, nanti kita buat ada materi saya di YouTube itu tentang menghitung kerugian penyelesaian menyusut penyelesaian, itu ada, bisa dilihat di Konsultan Indonesia, ada tentang Oke, ya Pak. Ya, nanti kita buatkan materi itu tentang kelebihan kapasitas volume apa sehingga menyebabkan kerugian negara ya. Iya Pak. Baik Pak Heri, terima kasih. Baik, terima kasih membantu ya Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Novianto. Dalam pengadaan mobil ini apakah langsung bisa mencantumkan merek Pak? Yang bisa mencantumkan merek ada 2 cara ya. 3 cara lah. 3 cara ya. Pertama Pak Novianto, katalog. Katalog. Yang kedua tender cepat. Yang ketiga adalah pengadaan langsung. Jadi bisa kita sebutkan merek karena kita mengundang penyedia tersebut. Jadi khusus tender itu sendiri, khusus tender tidak bisa menyebutkan merek kecuali komponen atau suku cadangnya bisa kita sebutkan merek itu sendiri. Demikian Pak Novianto. Baik Pak. Selanjutnya Pak, di sini ada Ibu Misbah. Silakan Bu Misbah.
Ibu Misbah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, malam ini sangat menarik sekali, Pak. Cuman mungkin pengalaman kami pada saat mengaudit, ini post audit, Pak. Jadi mungkin kalau ini probability audit, ini post audit. Mungkin bisa saya bertanya, Pak, ya, terkait dengan itu. Karena ini pengadaan kendaraan dinas di salah satu OPD itu yang diadakan di OPDA, tapi digunakan oleh ya baik di penguasa lah, Pak. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan, kendaraan itu sudah berada di tangan bukan di tangan OPD tadi, sehingga kita tidak bisa leluasa untuk melakukan audit terkait dengan kendaraan tersebut. Namun pada saat kita audit itu, kita memang menerima dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut dan juga berita acara serah terima kendaraan dinas tersebut. Sedangkan dalam DPA mereka itu kan memang disebutkan bahwasanya di OPDA itu yang mengadakan kendaraan tersebut, tapi bukan dipergunakan oleh mereka. Kira-kira Pak, untuk yang kita langkah untuk melakukan audit terkait dengan kendaraan dinas yang bukan di tangan di OPD itu, seperti apa baiknya langkah kita sehingga kita bisa meyakinkan bahwasanya memang itu ada, namun berdasarkan berhubungan dengan kinerja dengan DPA yang ada di OPD tersebut, kan dia tidak menggunakan mobil tersebut, Pak. Karena mobil tersebut ada di dalam DPA-nya adalah kendaraan dinas operasional dinas seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, sudah disebutkan tadi di penjelasan bahwa ada kendaraan perorangan dinas. Berarti kan itu untuk kepala daerah ya, atau jabatan-jabatan yang sudah ditetapkan sebagai kendaraan perorangan dinas. Ada juga kendaraan operasional lapangan atau khusus, itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah posisi kendaraan dinas itu dipakai atau digunakan oleh pihak lain ya, tentu harus ada statusnya, apakah status pinjam pakai atau dipindahkan sebagai aset atau dihitung sebagai aset pihak lain. Itu harus ada persetujuan kepala daerah. Yang ketiga tentu bagaimana strateginya, ya kan setiap tahun BPK datang. Ya, BPK juga ikut memeriksa tidak hanya keuangan, aset, kinerja, maka bisa disampaikan ke BPK supaya rekomendasinya itu bisa langsung melalui kepala daerah untuk digunakan. Nah, kalau BPK turun dalam beberapa hal ya sampai itu bisa dijalankan dan bisa dikembalikan kepada dinas tersebut. Nah, pertanyaannya kan untuk biaya operasionalnya yang kita harus kembali lihat apakah digunakan secara benar-benar ya atau dibuat fiktif ya atau rekayasa, sehingga kita lihat dari sisi operasional itu sendiri. Kan setiap tahun ada biaya pemeliharaan atau operasional kendaraan dinas. Jadi bukan biasa saja, tapi pola itulah yang dilakukan untuk memastikan bahwa kita sekalipun APIP, tentu ada penguasa lain yang lebih di atas, bisa melalui tangan auditor eksternal yaitu dalam hal ini BPK itu sendiri. Tapi harus dicatat bahwa harus dipastikan bahwa barang tersebut ya masih sehat, masih ada dan tidak didatangkan dalam bentuk kepentingan pribadi. Demikian, Bu. Walaupun Pak, sedikit lagi Pak, walaupun kendaraan tersebut tercatat aset di OPD tersebut, Pak. Ya, secara administrasi kendaraan tersebut tercatat di OPD, tapi kita harus lihat lagi tindak lanjutnya, apakah ada pinjam pakai atau pengambil alihan tidak secara administratif, itu dikembalikan pada kita melihat dokumen di OPD. Kalau sudah tercatat,
sebagai dokumen OPD, bahwa itu pengadaan dari OPD tersebut, SKPD tersebut, berarti secara administratif dinilai sebagai aset atau tercatat sebagai aset karena berasal dari belanja modal. Tapi secara faktual dia berada di tempat lain, kita harus memastikan apakah OPD tersebut, kepala SKPD tersebut meminjam pakaikan ataupun secara kekuasaan menggunakan kekuasaan untuk mengambil barang tersebut. Nah, tentu kalau dengan kekuasaan di atas dari inspektorat tentu atau di atas dari OPD tentu kan ada lebih berkuasa. Tentu kekuasaan itulah tetap kita membuatkan catatan hasil pos audit bahwa penggunaan kendaraan dinas yang bukan berasal dari asetnya, ya pertama melanggar aspek efisiensi dan efektivitas yang ada di di pemerintahan tersebut. Jadi yang kedua, yang ketiga ya kita bisa sampaikan ke BPK ya setiap tahun datang bahwa aset-aset tersebut telah dikuasai oleh beberapa pengusaha, penguasa yang jauh lebih tinggi dari SKPD itu sendiri, pimpinan SKPD. Itu itu pun biasa digunakan, termasuk juga kepada instansi vertikal, ya, tanda kutip ya, instansi vertikal bisa dari pengadilan kah, kejaksaan kah, ataupun yang ada instansi vertikal di daerah, itu bisa diperoleh karena diperoleh dari pembelian ya aset di bagian umum, termasuk juga biasanya KPU ya, KPU daerah juga bisa kadang memperoleh aset atau kendaraan dinasnya dari SKPD ataupun bagian umum di pemerintahan daerah untuk menunjang operasional kegiatan KPU atau sekretariat. Dan itu secara aset tentu tidak berpindah ya, secara administrasi aset tidak berpindah, tapi harus ada administrasi pinjam pakainya. Kalau dia bentuk hibah, harus ada nota penyerahan hibah daerah dari daerah ke misalnya ke KPU atau ke instansi vertikal tersebut. Demikian Bu, harus ada notanya, harus ada perjanjiannya ataupun administrasinya yang bisa menunjukkan bahwa barang tersebut berpindah karena pinjam pakai kah atau karena hibah itu sendiri. Oke Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Ayo, mana nih? Oke, silakan yang lain. Ya mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilahkan karena Bu Aziza jaringannya lagi bermasalah. Jadi dipersilakan bagi mungkin melalui form chat atau langsung raise hand saja atau Oke, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Oh ya, ini sudah ada juga pertanyaan di form chat. Oh ya. Silakan Bu Nur Aziza, saya kembalikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf karena tadi jaringan saya sempat ada gangguan, terganggu. Jadi kami lanjutkan, silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Langsung bertanya kepada narasumber kita juga bisa, itu untuk raise hand.
Itu sudah pas ya. Iya, bagaimana ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin itulah tadi webinar kita malam ini, yaitu mengenai dengan probability audit kendaraan dinas, dibawakan langsung oleh Bapak Kurniawan Ilyas. Terima kasih Pak atas kesediaannya malam ini. Jadi terakhir mungkin Pak ada yang disampaikan. Ya baik, audit tentang probability audit atau audit tentang kendaraan dinas itu sendiri, memang kita cuma melihat harus memastikan mulai dari perencanaan ya, perencanaan di mana? Pada saat kita menyusun renja sebenarnya dan RKA, pada saat OPD menyusun renja ataupun juga RKA, APIP bisa masuk di melakukan probability hal tersebut. Karena kenapa? Dengan identifikasi cara penetapan itu untuk memastikan bahwa barang yang hendak dibelanjakan oleh SKPD tersebut ya sesuai dengan kebutuhan. Kedua juga sesuai dengan spesifikasi. Ya, spesifikasi tadi spesifikasi jumlah, spesifikasi mutu atau kualitas. Mutu kualitas ada standarisasi, ada komposisi, ada sampel, ada fungsi kinerja, dan ada merek. Jadi itu tentang spesifikasi. Demikian ya. Besok kita bisa diskusi lagi materi saya besok malam tentang perhitungan kerugian negara terhadap koefisien peralatan tenaga kerja dan bahan auditnya. Demikian, Aziza. Ya, baik Pak, terima kasih Pak untuk materi malam ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada malam ini. Dan sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf karena ada beberapa materi yang kemarin tertunda karena suatu hal dan memang sesuatu yang sangat mendadak. Jadi kami memohon maaf dan insya Allah kami akan selesaikan materi itu sebelum memasuki bulan selanjutnya atau bulan April. Kita akan selesaikan pada bulan ini, pada periode 15 atau pada bulan Maret. Dan mohon maaf juga saya sampaikan karena tadi sempat gangguan di jaringan di sini, jadi sempat diambil alih oleh teman saya. Baik, mungkin itu saja untuk malam ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan malam ini. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.